Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama kami, Wenya Family. Untuk kali ini kami akan menge-share video resep nasi goreng daun kelor dan sejarah nasi goreng. Seperti biasa ya teman-teman, jika teman-teman ingin mengetahui resep nasi goreng daun kelor, boleh lihat video dan baca teks di video. Dan jika ingin mengetahui sejarah dari nasi goreng, bisa mendengarkan celotehan saya. Namun sebelum itu, silakan subscribe, like, komen, dan share terlebih dahulu. Nasi goreng adalah salah satu makanan populer di negara kita. Tidak susah menemukan penjual nasi goreng karena ada di mana-mana. Tidak hanya itu, nasi goreng juga mudah untuk disajikan. Bahkan di rumah pun sering menjadi menu sarapan. Di Indonesia terdapat beberapa jenis nasi goreng, seperti nasi goreng Jawa, nasi goreng ikan asin, nasi goreng kambing, nasi goreng petai, nasi goreng dengan variasi lainnya. Dan ini dia saya membuat nasi goreng dengan variasi menambahkan daun kelor. Selain di Indonesia, nasi goreng juga ada di negara lain, tapi mungkin dengan bumbu dan penyajian yang beragam. Meski bumbu yang digunakan berbeda-beda, tapi bahan utamanya adalah sama-sama nasi. Teman-teman mungkin ada yang belum tahu ya, atau akan bertanya-tanya, sebenarnya nasi goreng ini asal muasalnya dari mana? Asal usul nasi goreng ini dari mana gitu. Nah, begini ya teman-teman, meski nasi goreng sudah tidak asing bagi kita, namun makanan ini bukan berasal dari Indonesia. Nasi goreng ternyata sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu, yakni sekitar tahun 4000 sebelum Masehi. Makanan ini tidak berasal dari Indonesia, melainkan sebagai makanan tradisional masyarakat Tionghoa. Ide masakan nasi goreng dimulai dari kebiasaan masyarakat Tionghoa yang tidak suka dengan makanan yang sudah dingin. Oleh sebab itu, mereka mencoba untuk memasak kembali nasi yang sudah dingin agar lebih enak. Mereka memasukkan bumbu-bumbu sewaktu memasaknya. Tidak disangka ternyata nasi goreng yang dibuat sangat digemari masyarakat Tionghoa. Karena rasanya yang lezat, resep masakan nasi goreng pun tersebar. Mereka pun dapat memanfaatkan nasi yang sudah dingin. Dengan adanya ide membuat nasi goreng, pemborosan beras pun saat itu sudah ada solusinya. Lalu, bagaimana caranya nasi goreng bisa tersebar di negara-negara lain, termasuk Indonesia? Dulu, ada banyak masyarakat Tionghoa yang merantau dan tersebar di berbagai negara di Indonesia. Sebagian besar masyarakat Tionghoa memilih untuk menetap di daerah-daerah tersebut dan mencoba membuat nasi goreng dengan bumbu yang tersedia di tempat tinggal mereka saat itu. Sehingga ada banyak jenis nasi goreng dengan variasi rasa yang unik. Namun, walaupun asal-usul dari nasi goreng itu merupakan dari Tionghoa, nasi goreng juga dikenal sebagai masakan nasional Indonesia. Dari sekian banyak hidangan dalam khazanah masakan Indonesia, hanya sedikit yang dapat dianggap sebagai makanan nasional sejati. Masakan nasional Indonesia ini tidak mengenal batasan kelas sosial. Nasi goreng dapat dinikmati secara sederhana di warung tepi jalan, gerobak penjajah keliling, hingga restoran dan meja prasmanan dalam pesta. Pada tahun 2011, sebuah polling internet yang diadakan oleh CNN Internasional dan diikuti oleh 35.000 orang menempatkan nasi goreng pada peringkat 2 dalam daftar 50 makanan terlezat di dunia setelah rendang. Di Belanda, masakan Indonesia umumnya ditemukan karena hubungan kolonial yang historis dengan Indonesia. Para migran Indonesia menyediakan masakan Indonesia untuk dimakan di restoran atau dibawa pulang.
Versi nasi goreng bawa pulang mudah dijumpai di supermarket. Toko bawa pulang di restoran Cina juga sudah menyediakan nasi goreng, ditambah berbagai pilihan masakan Indonesia. Namun dengan bumbu kanton di negara tersebut, nasi goreng telah berkembang menjadi kudapan bernama nasi ciok. Di Flandria, nama nasi goreng sering dipakai untuk menyebut nasi goreng bergaya negara Asia manapun. Bahkan nasi goreng juga ada judul lagu dari Tante Lien, Give Me More Nasi Goreng. Berikan aku nasi goreng saja artinya. Yang direkam tahun 1979. Lagu ini mendemonstrasikan hubungan kuliner bersejarah antara Belanda dan Indonesia dan mendeskripsikan betapa rindunya orang-orang keturunan Eurasia yang menetap di Belanda dengan masakan Indonesia. Nasi goreng adalah bagian dari menu makanan malam Barack Obama pada kunjungan ke negaranya ke Indonesia tahun 2010 yang turut dipuji kelezatannya bersama bakso dan emping. Berikut ini merupakan terjemahan dari lagu Give Me More Nasi Goreng ke dalam bahasa Indonesia. Saat kami tiba dari Indonesia, kami tidak pernah tahu bahwa Belanda begitu dingin. Yang paling buruk adalah makanannya. Lebih buruk dari makanan yang kami dapat selama di perjalanan. Kentang, daging, dan sayuran, dan nasi dengan gula. Beri saja aku nasi goreng dengan telur dadar, dengan sambal dan kerupuk dan segelas bir. Beri saja aku nasi goreng dengan telur dadar, dengan sambal dan kerupuk dan segelas bir. Tidak ada lontong, sate babi, tidak ada rasa pedas, tidak ada terasi, serundeng, bandeng, dan tahu petis. Kue lapis, onde-onde, tidak ada ketela pohon atau bakpao, tidak ada ketan, tidak ada gula Jawa. Jadi aku berkata, namun sekarang aku telah beradaptasi dengan kubis dan buncis, yaitu masakan khas Belanda dengan parutan kelapa dan susu. Stempot, yaitu masakan khas Belanda dengan sayuran andijwi, endive, spruitjes, jenis kubis dari Belgia, dan sup erwtenens, ertjes. Apapun itu, nasi tetaplah yang terbaik. Jadi aku selalu berkata, beri saja aku nasi goreng dengan telur dadar. Jadi lebih kurang lagu dari Tante Lin itu seperti itu bunyinya untuk versi bahasa Indonesianya. Kalau versi Belandanya lain lagi ya, aku nggak ngerti. Lagu yang diterjemahkan sebagai Beri Aku Nasi Goreng merupakan lagu kenangan Tante Lim semasa ia tinggal di Indonesia. Selain nasi goreng, ia juga menyebutkan beberapa makanan seperti tahu petis, bakpao, kue lapis, onde-onde, dan sebagainya. Baris-baris lirik lagu ini menunjukkan bahwa sang penulis sangat menyukai makanan dari Indonesia. Nasi goreng, baik di Indonesia maupun di negara-negara lain, dapat memiliki variasi tersendiri tergantung dari daerah asal dan bumbu atau bahan yang digunakan. Variasi ini biasanya dipengaruhi oleh bahan makanan yang biasa digunakan masyarakat setempat dan pengaruh ramuan bumbu dari negara tetangga, ataupun pengaruh budaya etnik asing bawaan yang datang ke negara tersebut. Beberapa variasi nasi goreng yang terkenal di Indonesia antara lain adalah sebagai berikut. Nasi goreng ikan asin. Menggunakan ikan asin salah satu variasi yang terkenal di Indonesia. Nasi goreng Jawa. Nasi goreng ini biasanya dibumbui dengan sambal ulek yang membuat rasanya pedas. Contoh nasi goreng Jawa adalah nasi goreng babat Semarang yang warnanya agak coklat dengan lauk babat. Nasi goreng Jawa Tengah yang warnanya merah muda dengan lauk sayuran kol dan suiran ayam kampung, dan nasi goreng Surabaya yang warnanya merah kecoklatan dengan lauk irisan telur dadar dan suiran ayam potong, serta nasi goreng kampung dari Yogyakarta yang warnanya merah tua dengan lauk telur mata sapi dan ayam kampung.
Nasi goreng kambing menggunakan daging kambing yang memiliki aroma khas. Nasi goreng petai menggunakan petai sebagai campuran digemari kelompok pengguna petai karena aromanya. Nasi goreng Pattaya asal Thailand. Nasi goreng ini dibungkus dengan telur dadar. Nasi goreng putih. Nasi goreng ini menggunakan kecap asin sebagai bumbunya sehingga warnanya masih keputih-putihan. Nasi goreng Fujian atau Fujian bukan berasal dari Pujian adalah nasi goreng yang berasal dari daerah Kanton, biasanya disajikan dengan saus di atasnya. Nasi goreng yang chow atau yang zhou biasa disebut dengan nasi goreng spesial meskipun dinamakan yang zhou. Nasi goreng ini sebenarnya bukan berasal dari yang zhou. Biasa disajikan dengan udang dan daging panggang. Nasi goreng spesial lainnya yang terkenal adalah nasi goreng dengan telur mata sapi. Nasi goreng Yuanyang. Nasi goreng yang dihidangkan dengan dua macam saus. Saus yang pertama berwarna putih dan yang kedua berwarna merah. Terkadang saus ini disajikan dengan dalam lambang yin yang atau simbol dari Tai Chi. Nasi goreng Arab Haba Tau Sauda bukan berasal dari Arab, tetapi kreasi khas Indonesia yang banyak memakai rempah asli Arab sebagai bagian bumbu utama. Menggunakan daging kambing dan memakai banyak jintan serta herbal atau tanaman berkhasiat yang baik untuk kesehatan. Nasi goreng Jepang Asita bukan berasal dari Jepang tapi kreasi khas Indonesia. Dinamakan nasi goreng Jepang sebab memakai asitaba yang berasal dari Jepang. Asitaba adalah jenis sayuran herbal kesehatan yang sangat populer di negara Jepang. Pemakaian bahan ini menyebabkan nasi goreng terlihat unik berwarna hijau daun. Campuran tambahan biasanya daging asap, acar, nanas, emping, melinjo, dan telur dadar. Nasi goreng gila. Ini adalah menu varian baru yang banyak ditemukan di daerah Jabodetabek. Biasanya dijajakan oleh pedagang kaki lima. Perbedaannya adalah di mana nasi goreng ini menambahkan bakso, sosis, serta sayur-sayuran yang beragam sebagai campurannya. Banyaknya variasi jenis nasi goreng yang dapat ditemukan di Indonesia merupakan ekspresi kreativitas masyarakat Indonesia dalam meracik kreasi jenis kuliner dengan aneka cita rasa, baik dari pengaruh bahan dasar lokal maupun pengaruh cita rasa masakan internasional. Demikianlah sejarah dari nasi goreng, asal usul nasi goreng, serta resep nasi goreng daun kelor ala Wenya Family. Terima kasih buat teman-teman semua yang masih menonton video kita dari awal sampai detik sekarang. Mohon dukungannya, supportnya, jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share agar tidak ketinggalan video-video kita berikutnya. Akhir kata kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.